saya Destiana Febiani Kruse. Saya merupakan mahasiswa aktif dari LSPR Communication and Business Institute Jakarta. Saya dari kelas PR 219C, jurusan Public Relation. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mata kuliah saya, itu PR program. Yang pertama, PR in general. What is PR? PR is what you do, what you say, and what others say about you. PR is reality, PR is perception. PR adalah manajemen strategis hubungan antara suatu organisasi dengan publik untuk mencapai suatu tujuan perusahaan dan melayani kepentingan publik. Dalam dunia bisnis, menurut saya PR itu lebih dari sekedar kata-kata atau simbol, karena PR itu merupakan suatu ujung tombak suatu perusahaan. PR itu sangat dibutuhkan apabila perusahaan sedang mengalami krisis, sehingga menyebabkan image dan reputasi perusahaan tersebut menurun. Nah, di sini peran penting PR itu sangat dibutuhkan oleh suatu perusahaan atau organisasi. Nah, ada dua peran yang dominan, dan yaitu teknisi komunikasi yang mempunyai ide dan mengelola di depan publik, mengedit majalah, membuat press release, dan lain sebagainya. Kedua, manajer komunikasi. Manajer komunikasi itu yang merencanakan dan mengelola program PR, menasihati manajemen, membuat keputusan, dan lain sebagainya. Nah, PR Department terdiri dari Director of PR, yang di bawahnya ada publikasi, exhibition and event, press office, sponsorship, design, and online. Nah, PR itu mempunyai 3 jargon penting, 3 jargon of strategic PR, yaitu project, program, dan campaign. Project itu dilakukan hanya satu kali atau satu project seperti press release atau press conference. Kedua, program, aktivitas organisasi atau perusahaan yang menjalin suatu hubungan dengan publik yang bersangkutan dengan employee relation. Seperti contohnya, kita harus membuat majalah perusahaan agar karyawan tahu apa masalah dari perusahaan tersebut. Ketiga, campaign. Campaign itu perencanaan yang spesifik, mempunyai konsep yang objektif sehingga campaign dapat diterima publik. Contohnya PLN for Better Indonesia. Campaign tersebut ada saat PLN mati lampu satu Jakarta dan Jawa yang menyebabkan image dan reputasi perusahaan PLN menurun. Nah, PR versus marketing. Apa hubungan PR dan marketing? Tentunya mereka berdua ini sangat berjalan berdampingan. Yang membedakan yaitu PR adalah hubungan masyarakat yang berfokus pada pola jangka panjang antara organisasi ataupun di luar organisasi, baik yang mendukung ataupun tidak mendukung. Nah, kalau marketing itu strategi pemasaran, hanya berfokus pada produk dan keinginan pelanggan. Jadi ada beberapa komponen PR dalam marketing, yaitu membantu mempromosikan publikasi, mengamati, membantu dalam program yang menyangkut konsumen, menarik liputan media, dan lain sebagainya. Next, sesi 2 yaitu Theoretical Underpinning of Public Relation. Nah, ada prinsip dari komunikasi otentik, yaitu truth, fundamentality, comprehensiveness, relevance, clarity, timelines, consistency, accessibility, responsiveness to feedback, and care. Nah, sesi 3 yaitu Develop a Communication Plan Strategy, X stages. Ada 8 dasar elemen communication plan strategi, yaitu kita harus membuat situation analysis, objective, audience, strategi, taktik, timetable, budget, and evaluation. Kenapa kita butuh membuat situation analysis? Karena ada 3 macam yang memerlukan program PR, yaitu kita harus menganalisa masalah internal atau eksternal apabila ada efek negatif di perusahaan, melakukan program perbaikan untuk mengatasi masalah atau situasi yang terdampak negatif buat perusahaan. Yang ketiga, perkuat upaya berkelanjutan untuk mempertahankan reputasi dan dukungan publik. Kita masuk ke sesi 4, yaitu Intro to PR Research and Evaluation. PR Research and Evaluation, alasan utama untuk perubahan persepsi public relation di dunia komunikasi adalah tercakupnya penelitian, pengukuran, dan evaluasi sebagai bagian inti dari praktik. Nah, defining PR and its objective. Bagi banyak orang, hubungan masyarakat hanya satu dari 3 promosi yang digunakan manajemen untuk menyampaikan pesannya, yaitu pemasaran, iklan, dan hubungan masyarakat.
fungsi PR, yaitu ada public relation takes on the following function: community relation, corporate communication, customer relation, employee relation, financial relation, government relation, media relation, public affairs, and strategic communication. Nah, penelitian PR dapat melalui penelitian kualitatif dan kuantitatif research, yaitu ada secondary research juga. Penelitian sekunder adalah metodologi penelitian informal yang meneliti data yang ada untuk menarik kesimpulan, analisis ulang sistematis, dan beragam data yang ada dan sering digunakan dalam perbandingan. Nah, qualitative research itu 3 bentuk penelitian kualitatif yang populer dan banyak digunakan dalam PR, yaitu wawancara mendalam. Kualitatif itu merupakan wawancara mendalam yang hasilnya itu nanti berupa data. Kuantitatif itu hasilnya berupa angka yang dapat diperoleh dari SPSS. Dan juga kita mempunyai metodologi research, metodologi survei, dan statistic reasoning. Nah, next kita masuk ke season 5, planning PR program. Perencanaan PR program itu adalah proses sistematis termasuk mengumpulkan informasi, menganalisis, dan menerapkan untuk tujuan pencapaian suatu perusahaan. Nah, apa aja harus dibuat, yaitu background yang harus specific and measurable, audience, key message, strategi, taktik, timeline, budget, and evaluation. Nah, season 6 yaitu situational analysis. Situational analysis itu mempunyai beberapa elemen, yaitu organization, environment, and stakeholders. Di environment itu kita mempunyai past analysis, yaitu politik, ekonomi, sosial, and teknologi. Di organization itu kita harus memberikan beberapa detail tentang jenis pertanyaan yang perlu ditanyakan ketika melihat organisasi atau perusahaan secara keseluruhan. Nah, dan elemen stakeholders yaitu kita harus menganalisa SWOT, yaitu strengths, weakness, opportunities, and threat. 2 elemen pertama yaitu kekuatan dan kelemahan biasanya ada di masalah internal, dan 2 lainnya di peluang dan ancaman itu di masalah eksternal. Next, season 7, objektif. Ada beberapa tipe organizational objektif, yaitu visi, misi, aim, strategic objektif, tactical objektif. Nah, apa fungsi dari organizational objektif? Yaitu untuk mengontrol dan menetapkan batasan untuk bisnis, untuk memotivasi dan menginspirasi karyawan untuk mencapai tujuan, dan untuk mengarahkan dan memberikan fokus pada karyawan. Mengapa bisnis menetapkan aims and objective? Karena memberikan bisnis a sense of direction, bentuk untuk dasar untuk membuat keputusan bisnis. Level of business objective yaitu tujuan perusahaan, departemen tujuan, tujuan individu, tujuan pemasaran dan hubungan masyarakat, dan tujuan komunikasi. Nah, ada beberapa difference vision and mission, making objective. Kita harus mengetahui kita mau kemana dengan objektif ini. Dan kita mempunyai smart objective, yaitu specific objective yang terdiri dari specific, measurable, achievable, realistic, and time-oriented. Sekian presentasi dari saya. Apabila salah kata, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih.